Muda, coba lihat tuh. Ya, sebelum kita masuk ke Museum Sumpah Pemuda, kita harus beli tiket dulu 2.000 ya. Kita sekarang ada di ruangan pertama. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang Westervreden. Westervreden adalah sebuah kawasan di Hindia Belanda yang saat ini menjadi wilayah kota Madia. Pada abad ke-17, Anthony Viljoen membangun rumah-rumah untuk tempat peristirahatan di tanah pemberian kolonial di sekitar Groot Militair. Pada abad ke-18, Gubernur Jenderal VOC Peter Gerardus van Overstraten menjadikan Westervreden sebagai pusat pemerintah dan kediaman Gubernur Jenderal yang baru. Bangunan di Westervreden terus dilakukan, mulai dari gedung Lembaga Kebudayaan Batavia yang sekarang menjadi Museum Nasional. Saya akan menjelaskan sejarah gedung Batavia Sekolah Dasar Dokter Jawa dan Res Hoge School ke Batavia Sekolah Hukum yang didirikan setelah kebijakan politik etis membuat para pelajar dari berbagai penjuru Hindia Belanda datang ke Batavia. Para pelajar kemudian memutuskan untuk menyewa rumah indekos sebagai tempat tinggal. Terus rumah indekos itu terletak di Keramat Jati nomor 106, menjadi saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di tempat inilah kesadaran dan semangat persatuan sebagai sebuah bangsa diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sekarang kita berada di ruangan kedua. Di sini ada Sekaroekon. Sekaroekon adalah organisasi yang diinisiasi oleh para pelajar Sunda. Organisasi ini didirikan pada 26 Oktober 1919 di Batavia, sehingga dikenal sebagai Perkumpulan Sekaroekon Tejabang Betawi. Sekaroekon adalah organisasi yang terbuka bagi siapapun yang bisa berbicara menggunakan bahasa Sunda dan berusia lebih dari 14 tahun. Tujuan Sekaroekon adalah menciptakan persatuan di antara pemuda Sunda. Pendiri Sekaroekon adalah pelajar dari sekolah guru atau disebut Quake School. Para pelopor Sekaroekon diantaranya Doni Ismail, Iki Adiwijaya, Dejowaria, Hilman Mohsapi, Mangko Digoena, dan Iwa Koes Masoe Mantri. Saya dari timur. Para pemuda dari Jong Minahasa, Serikat Minahasa, Jong Ambon, dan Serikat Ambon juga berupaya menunjukkan identitas kedaerahan masing-masing. Kendati demikian, perkumpulan-perkumpulan pemuda ini mempunyai semangat untuk memperjuangkan dan memajukan nasib rakyat di daerahnya. Yang pertama ada Arnold Monontutu, tokoh Jong Celebes. Jong Celebes memiliki tujuan untuk menyatukan para pelajar yang berasal dari Sulawesi. Organisasi ini didirikan antara 1918 sampai 1919. Beberapa tokoh dari organisasi Jong Celebes adalah Romandor Cornelis Levan Sondok, Arnold Monontutu, Lena Mokoginta, dan Agustin Magadelena Wawaronto. Dalam Kongres Pemuda kedua, Rachel Sondok bertugas sebagai panitia umum 3. Yang kedua ada Johannes Leimena, pendiri Jong Ambon. Jong Ambon berdiri pada 1917. Jeremias Kayado menjadi ketua pertama Jong Ambon. Tujuan utama organisasi ini adalah menghimpun rasa persatuan para pelajar yang berasal dari Ambon. Dalam Kongres Pemuda kedua, J. Leimena menjadi perwakilan dari Jong Ambon yang bertugas sebagai panitia umum 4.
Jong Islamic Bond didirikan di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1925. Dirinya Jong Islamic Bond tidak dapat dilepaskan dari dukungan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan H.O.S. Troko Aminoto. Ketua pertama Jong Islamic Bond adalah R. Sejamsodrijal, sedangkan Haji Go Salim diangkat sebagai penasihat. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengetahuan tentang Islam, membangun hidup secara Islam, dan menciptakan persatuan dalam Islam. Jong Islamic Bond aktif menghadiri rapat-rapat, baik persiapan maupun saat penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Jong Batak Bond. Awalnya Jong Batak Bond tergabung dalam Jong Sumatera Bond. Namun karena terdapat perbedaan budaya pada 1926, Jong Batak Bond memisahkan diri. Beberapa tokoh dari Jong Batak Bond adalah Sanoe Sipen, Todoeng Soetan Gonong Moilia, Adam Malik Batubara, Saleh Said Harahap, Arifin Harahap, dan Amir Sejarifuddin. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pemuda-pemudi, seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan ini. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.